Umat yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia. Mari kita kembali bersama-sama melakukan ibadah doa keluarga GKI Delima. Kita mengawali dengan saat teduh bersama. Amin. Kita akan menaikkan pujian dari PKJ 279, bait 2 dan 3 dengan iringan berikut ini. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, musim pun membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, Allah yang maha mengerti, Allah yang sangat peduli. Kami sadar Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini ada banyak hal yang membuat kami bisa bingung, bimbang dan ragu. Bagaimana kami harus bersikap, terutama dalam keberadaan kami sebagai orang percaya. Kami rindu melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kami boleh beroleh hikmat Tuhan dan kekuatan yang daripada Tuhan untuk terus menyatakan kasih-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Yohanes 20 ayat 27 sampai dengan 31 akan saya bacakan untuk kita semua. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita kali ini.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini kita renungkan dengan tema tetaplah berbahagia. Salah satu dampak ancaman COVID-19 memang bisa membuat orang menjadi semakin berhati-hati dalam hidupnya. Namun, situasi ini juga bisa membuat orang menjadi sulit untuk percaya kepada orang lain. Banyaknya informasi yang mudah dijumpai di internet bisa membuat orang semakin bingung memilih mana yang benar dan mana yang bisa dipercaya kebenarannya. Wajar sebenarnya, karena orang memang takut ketularan oleh penyakit mematikan ini. Walaupun kadang-kadang dengan alasan tidak mau menjadi penular. Hal ini akan menjadi masalah bagi saudara ketika seseorang terjebak dalam stigmatisasi atau menilai orang lain, menilai seseorang karena situasi yang mereka alami, atau bahkan semakin tidak terkontrol kita akan bisa terjebak dalam situasi menghakimi, menyalahkan orang lain. Situasi ini membuat kita hidup dalam tekanan, ada dalam ketegangan, dan tentunya tidak bahagia, baik dengan dirinya sendiri, apalagi dalam relasinya dengan orang lain. Kira-kira situasi seperti itu juga yang terjadi ketika masa penampakan diri Yesus di minggu pertama setelah ia bangkit. Thomas adalah murid yang tidak mudah mempercayai kesaksian ataupun opini orang lain. Tak heran bila ia juga tidak mudah mempercayai cerita murid-murid lain bahwa mereka telah melihat Yesus bangkit. Thomas ingin membuktikan sendiri. Ia masih hidup dalam ketegangan. Sangat tidak menyenangkan tentunya. Dan tidak happy. Namun banyak orang terjebak untuk menstigmatisasi Thomas, bahkan menghakimi sikap Thomas yang seperti itu. Menghadapi sikap Thomas yang seperti itu, Tuhan tidak marah. Ia malah berkenan menyatakan diri kepada Thomas. Melihat bahwa Thomas hanya mau percaya kalau membuktikan sendiri, Yesus memberi kesempatan itu. Thomas dipersilahkan untuk melihat, bahkan menyentuh bekas luka di bagian tubuh Yesus. Betapa besarnya kasih karunia Tuhan Yesus untuk Thomas. Seperti kasih sayang seorang ibu yang terus berupaya menginginkan agar anaknya yang sakit menjadi sembuh. Yesus menunjukkan kasih-Nya dan kepeduliannya melalui cara yang dipahami oleh Thomas. Hasilnya, walaupun Thomas tidak melakukan apa yang dia ucapkan, akhirnya Thomas menjadi percaya. Ayat 28 tadi dikatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Umat yang terkasih, banyak orang dalam hidupnya mengalami seperti yang dialami Thomas, yang baru menjadi percaya kalau telah melihat bukti nyata atau mengalami mujizat Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus lebih berkenan bila orang menjadi percaya kepadanya meski tidak melihat bukti nyata atau mengalami tanda-tanda keajaiban.
Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pada akhir tadi dikatakan catatannya Yohanes, karena oleh iman kepada Yesus mereka akan beroleh hidup dalam namanya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dan saya sampai saat ini masih percaya kepada Yesus adalah Mesias, anak Allah yang dibangkitkan dari kematian. Meskipun saat ini kita ada dalam bayang-bayang kematian yang begitu dekat karena mewabahnya virus corona. Kita semestinya juga tetap berbahagia karena Yesus yang kita imani, yang kita percaya itu begitu mengerti dan begitu peduli setiap situasi yang dialami umatnya. Apapun yang sedang engkau alami saat ini, apapun yang sedang engkau rasakan, Tuhan tahu. Percayalah Tuhan mengerti. Dan yakinlah Ia akan hadir untuk menguatkan engkau. Agar imanmu tetap teguh. Dan engkau tetap berbahagia. Umat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 sampai sekarang memang belum ditemukan obatnya yang secara spesifik untuk mengatasi ataupun juga antivirusnya. Lebih parahnya lagi, virus ini bisa menyebar dengan mudah dan sangat cepat menginfeksi. Hal ini memang bisa membuat kita menjadi khawatir, takut, cemas. Dan ketika ada salah seorang dari keluarga kita, sahabat, teman kita, mungkin kita bisa menjadi marah. Kenapa mereka bisa tertular, terkena? Atau sebaliknya justru kita menjadi antipati, acuh tak acuh, dan tidak bisa memahami perasaan yang mereka alami. Namun kita tidak boleh menjadi takut atau khawatir berlebihan, apalagi menjadi paranoid yang akhirnya membuat kita justru akan melukai, menyakiti sesama kita. Perbanyaklah berdoa. Sering-seringlah membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Agar kita bukan hanya beroleh kekuatan, beroleh kesabaran, namun kita juga beroleh hikmat dan bijaksana untuk menyikapi situasi yang sedang terjadi saat ini. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan akan menghadirkan kebahagiaan di tengah berbagai kesulitan dan penderitaan yang kita alami di masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat ini kita akan bersyafaat bersama-sama. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, menaikkan doa-doa Bapak Ibu Saudara dan juga doa-doa kita bersama. Dipersilahkan untuk berdoa.
Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Bila Tuhan terus boleh menyatakan kehadiran-Mu dan menghadirkan kebahagiaan bagi setiap umat-Mu. Doa ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita menaikkan pujian supaya kita tetap benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. KJ 392 bait 1 dan 2. Ku berbahagia, yakin teguh.
Jemaat yang terkasih, demikianlah ibadah doa keluarga GKI Delima hari ini. Mari kita terus berbahagia di dalam kebersamaan kita sebagai umat Tuhan, karena Yesus sumber kebahagiaan sejati kita. Dia sangat mengerti dan sungguh peduli terhadap umatnya. Tuhan beserta kita.